Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Hari ini kita mau sok tahu lagi dengan kolega saya. Hari ini kita akan bertemu dengan Mas Habib. Siapa nama lengkapnya Mas Habib? Nama gua Ahmad Habibur Rahim. Ahmad Habibur Rahim. Nama yang luar biasa. Habib. Tapi selama gue kerja, Habib. ya baru sekali ini gue tahu nama lengkap lu apa? Ahmad Habibur Rahim. Habibur Rahim. Siap. Indah sekali. Ya, kaku dikit ya, biasa ya. Ya. Perasaan tadi santai, sekarang jadi kaku ya. Jadi maaf, kopinya cuma satu. Aduh, mana nih kopinya? Krunya kurang. Ini aja yang ngurus ini semua ini nih. Udah minjem tenaga orang, satu orang. Wah, luar biasa kita. Ya, makanya ini ada M-Talk, bukannya karena video saya, karena ini saya punya studio, bukan minjem studio orang. Nebeng. Mas Habib. Mas Habib ini orang Jawa Timur ya Kang saya? Gua orang Jawa Timur, kelahiran Jawa Timur tapi lama di Papua, Merauke, Papua. Serius? Ya. Ngapain? Gua ke Merauke dengan orang tua tahun 94 kalau nggak salah. Tahun 94 itu kita transmigrasi dari Banyuwangi. Oh, program transmigrasi. Itu umur berapa tuh ya? Itu gua umur 2 tahun. Serius? Umur 9? 94. 94. Oh, jadi gue mikir lu lebih tua daripada gue. Gue rupanya lebih tua daripada lu ya. Sedikit tapi nggak banyak, nggak jauh. Mas Habib, di video saya itu biasanya ngobrolin terkait ini, baca membaca lah. Siap. Mas Habib orangnya suka baca nggak? Gue sih baca mungkin lebih ke buku-buku kuliah gue ya. Oh, Karena itu standar. Pertama kewajiban ya. Itu wajib. Karena itu kewajiban satu. Iya. Kalau yang lain-lainnya gue pernah sih ada satu waktu memang gue pernah hobi banget membaca, tapi lebih bacanya yang nggak serius-serius nih. Apa itu? Novel. Oh, novel. Novel tuh serius. Novel apa dulu? Novel apa dulu? Biasanya. Kebetulan gue novelnya novel yang lebih untuk motivasi ya. Motivasi, bangun jiwa lah. Kalau secara gue juga nggak tahu ya, takut salah ngomongnya, maaf kalau salah ngomongnya. Genre, secara genre itu masuknya apa? Fiksi ilmiah, misteri. Jatuhnya sih non fiksi. Non-fiksi. Kan non-fiksi. Cuma memang dia diadaptasi dari mungkin pengalaman penulisnya ya. Pengalaman penulisnya yang juga itu sangat real banget, bagaimana dia menceritakan setting tempatnya itu ya seperti apa, sangat detail sekali, dan itu kita bisa merasakan bagaimana tempat itu kondisinya seperti apa, itu sangat detail sekali. Kita bisa seolah-olah seakan kita tuh menonton satu film padahal itu belum ada filmnya gitu. Oh, jadi sukai penulis dengan gaya deskriptif ya, terutama ya. Deskriptif. Iya. Jadi misalnya cuma nyeritain dia masuk ke sebuah ruangan, dia bisa nyeritain sampai 5 sampai 6 paragraf gitu. Ya. Detail. Dan memang selain detail juga dia lebih menurut gua sih ini ya. Apa? Mudah mengaduk emosi si pembacanya. Gua enggak semua novel begitu ya. Cuma ini gua sekali baca, loh, kok pengen baca lagi di halaman berikutnya. Kok pengen baca lagi gitu kan. Ya drama, drama ya. Lebih drama. Drama kehidupan ya berarti ya. Lebih kepada apa ya? Mungkin koreksi kalau saya salah. Mungkin bisa dibilang bahkan bukan novel yang lebih kepada apa ya? Yang kisah hidup dari awal akhir, jangan-jangan nih. Yang dari awal akhir sampai end lah, maksudnya bisa dia meninggal, bisa dia hari ini masih hidup, jadi ada kisah-kisah tokoh utamanya itu ya sampai misalnya sampai dewasanya, kayak Harry Potter gitu ya. Kalau Harry Potter kan dia lebih 1 tahun. Nggak ada kisah apa, nggak seluruh ininya sih, nggak seluruh cakupan hidupnya.
kayak Ya. gitu. Jadi kalau novel yang gue baca sih kebetulan ya gue tuh Roman aku nyari kata-kata itu dari tadi. iya iya betul betul. Kayak roman gitu berarti sukanya. Jadi lebih ke ya apa ada kisah-kisah percintaannya itu sudah pastilah gitu. Asik. Udah tua, Kita Bro. masih muda kan. Oh, waktu itu masih muda. Masih muda. Iya 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 iya. Gue dari novel itu gue mengambil banyak hal yang positif ya, terutama soal motivasi yang luar biasa sekali tuh. Bagaimana sih penulis itu dia bisa mentransfer ya satu motivasi yang besar sekali, bagaimana anak muda itu melakukan perjuangan belajarnya itu. Kayaknya agak spesifik ini, itu ngomongin novel apa ini kalau kayak gini nih? Langsung aja bro ya. Novelnya judulnya Ayat-Ayat Cinta bro. Oh, itu novel yang favorit? Novel yang favorit pertama karena memang novel yang pertama gua baca. Oke. Dan langsung gua tertarik. Tapi gua herannya novel berikutnya gua baca halaman pertama, halaman kedua nggak tertarik. Gua udah nggak baca lagi gitu. Yang novel selain si pengarang Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi ini. Dari beberapa karya-karya beliau sedikit banyak gue baca dan bagaimana cara menyampaikan beliau ya, bahasa yang digunakan itu ringan sekali. Gue bukan orang sastra ya, bukan orang-orang penikmat puitis lah. ya. Kita ini penikmat. Iya, kita penikmat saja gitu penikmat kan. saja. Jadi yang sastra yang berat-berat banget gue susah juga untuk mencernanya. Iya. Jadi gue cuma ya ngelihat bagaimana novel tuh kelihatan mudah dipahami, kita nggak pakai mikir dulu untuk ini maksudnya gimana sih, nggak kayak gitu, yang langsung kita baca langsung kita paham, kayaknya seru nih. Nah itu tuh yang gue suka tuh. Nah kebetulan novel Ayat-Ayat Cinta ini menariknya di situ bro. Picisan banget ya. Picisan. Baca halaman pertama, kedua, seterusnya enak banget. Jadi kita benar-benar seakan-akan menyelami satu kondisi itu, jadi tokoh utamanya, seolah-olah menjadi tokoh utamanya. Saking dia bisa bagaimana mendeskripsikan dan menarasikan bagaimana alur cerita itu sangat runut sekali, luar biasa. Ada part yang paling diingat gak dari novel tersebut? Part yang paling diingat itu adalah tentang perjuangannya sih ya, perjuangan dia dalam menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir. Karena kayak gue ini tugas akhir kok ini ya memang gitu ya, ada musibahnya kehilangan tugas akhirnya di komputernya, sama gue juga begitu juga. Oh jadi ada karena persamaan ya. Sama ya. Ya, makhluk sosial banget ya. Kalau sama nyambung langsung ya. Iya. Dan di situ gue banyak mengambil hikmah ya bro ya. Banyak mengambil hikmah. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa tokoh utama ini tokoh yang terlalu sempurna yang tidak ada dalam dunia nyata. Nggak mungkin ada dalam dunia nyata. Seorang pemuda yang dikenal namanya Fahri kan ya. Ya, tokoh muda yang dikenal namanya Fahri, yang punya pengetahuan yang luas lah ya. Dia seorang mahasiswa di Al-Azhar Kairo ya kan. Al-Azhar Kairo, dia punya ghirah dalam menuntut ilmu yang luar biasa sekali. Dia pendakwah juga ya. Dia muridnya Syekh Utsman yang dia belajar qiraah sab'ah langsung ya ke Syekh Utsman itu. Dan luar biasa perjuangan belajarnya, bagus sekali sebagai seorang pemuda itu. Kemudian bergaulnya bagus, dia di organisasi bagus, dan dia menjadi idola dari kaum Hawa lah. Dan tidak hanya 1-2 orang, tapi beberapa orang. Iya. Beberapa orang karena mengagumi sosoknya dia yang bagus tadi itu. Percintaannya di mana? Banyak hal. Karena si tokoh Fahri ini sebenarnya dia suka sama satu anaknya kiai, tapi kan dia sebagai anak yang nggak mampu, orang miskin, mampu, beda kasta lah ya. Beda kasta lah. Dia nggak mungkin juga mengungkapkan juga gitu, kecuali ketika si
perempuannya ini, wanitanya ini yang dia mengungkapkan duluan gitu. Insecure lah sih, Iya. Fahrinya insecure. Jadi nggak mungkin gitu kan. Sedangkan si perempuan ini dia menunda-nunda untuk, nggak mungkin lah masa cewek duluan yang meminta kan seperti itu. Iya. Nah berlanjut sampai akhirnya dia tahu bahwa dia, katakan namanya Nurul ya. Nurul, ada si tokoh Nurul ini adalah anak seorang kiai, anak seorang kiai besar. Lupa nama tokohnya siapa ya? Aku jadi nggak ingat, jadi berasa pengen Ada googling Nurul, ada Aisyah, jadi Aisyah, istrinya kan iya. Aisyah, Iya, Aisyah. ya kan? Aisyah, terus kemudian ada Maria, ya Maria juga yang suka juga ke Fahri ya kan? Terus siapa lagi ya? Ada Nora, Nora itu yang memfitnah si Fahri ini gitu. Itu mereka semua orang-orang yang sempat dekat dengan si Fahri, mengenal si Fahri, dan mereka ini yang juga semuanya suka dengan kepribadiannya si Fahri ini. Itu terjebak dalam friendzone. Ya. Aduh. Emang seru kayak, walaupun saya baca itu saya enggak baca jatuhnya itu. Saya cuma selintas lewat aja. Enggak terlalu tertarik yang kayak gitu soalnya. Jadi si Fahri ini menariknya ini gini. Dia sebagai seorang yang yang cukup pintar. Ya berarti secara umum ente itu suka baca yang mungkin superhero ya. Sosok yang tokohnya tuh sempurna. Diambil sudut pandangnya diambil dari kesempurnaan tokohnya ya. Bukan dari kesempurnaan tokohnya sih. Hikmah. Ada hikmah apa di balik itu? Tapi kalau tadi kan kita ceritain kan ini ya, hal-hal yang berbau dengan percintaannya ya. Iya. Nah, hal lain yang berkaitan dengan motivasinya dia, ya kan, motivasinya dia di Kairo, belajarnya dia, itu kan juga hal-hal yang diceritakan juga dalam novel itu gitu. Iya. Tapi kalau hanya belajar, yang diceritakan di novel itu hanya soal belajar dan nggak ada hal-hal lain sebagai bumbu daripada ini, itu kan akan sulit juga nilai-nilainya tadi itu diserap oleh si pembaca itu juga gitu. Dan di situ juga misal pergaulan antara laki-laki dan perempuan juga itu sangat dijaga sekali oleh si tokoh si Fahri ini gitu. Iya. Jadi dia bukan laki-laki yang playboy ya, yang dia kemudian kalau istilah sekarang tukang PHP ya kan. Dia bukan tipe itu gitu. Dia sangat menjaga itu semua sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Hal-hal itulah laki banget berarti ya. Ya, laki banget itu. Karena laki-laki itu semakin misterius seseorang. Semakin serius laki, berarti semakin laki-laki dia. Iya. Pernah dengar kata-kata semacam itu enggak? Iya. Jadi makin banyak dicari gitu. Iya. Makin dicari gitu ya. Karismatik lah ya. Lebih karismatik. Bener karismatik. Tapi berarti kalau cerita-cerita superhero ada yang suka enggak gitu? Cerita-cerita superhero apa sih ya, kalau di buku gua Gareng jadi Superman gitu, bukan ya? Kalau itu komik Gareng, Petruk Gareng ya dulu ya. Kalau film mungkin iya ya, kalau film anak-anak kan kita pasti yang gitu. Iya. Tapi kalau kayak novel sih enggak sih. Gua komik berarti enggak baca komik berarti. Enggak baca komik. Enggak baca komik ya. Novel itu pun ya tadi tuh novel yang sampai gua hatamin, bahkan mungkin gua baca berkali-kali itu ya karya-karyanya Habibur Rahman Al-Shirazi. Meskipun nggak semuanya ya, kayak Ketika Cinta Bertasbih juga gue belum sampai semuanya, tapi gue bisa melihat melihat bagaimana alur ceritanya itu ya lebih di filmnya sih kalau Ketika Cinta Bertasbih itu ya. Tapi kalau yang Ayat Cinta itu gue lebih banyak di novelnya daripada di filmnya. Gitu. Gue dapat nilai-nilainya itu justru di dalam novelnya itu. Kalau bandingin novel sama filmnya gimana menurut? Kalau di Ayat Cinta gue ngelihat lebih menarik novelnya ketimbang filmnya. Perlu tuh. Karena banyak hal-hal yang gue rasa penting itu tidak sepenuhnya ditampilkan di film. Artinya kalau gue lihat ini adalah novel pembangun jiwa ya, seperti di covernya ini kalau kita lihat ya. Di covernya ini kan dibilang ini novel pembangun jiwa. Ayat Cinta novel pembangun jiwa. Karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Shirazi. Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo. Yang gue lihat
feel dalam membangun jiwanya itu gua rasa ada dalam novelnya, di tulisannya justru. Bahkan gua hatamin dalam semalam bro ya. Ntar dulu. Yang ayat-ayat cinta lu baca lu baca dulu atau nonton dulu? Baca dulu. Kalau yang ketika cinta bertasbih lu nonton dulu apa baca dulu? Gua nonton dulu. Oh, nonton dulu. Oh, jadi bisa mengubah persepsi ya itu ya. Ya Jadi, mungkin istilah mengubah orang persepsi. Iya, karena kesan memang pertama itu begitu menggoda. Ya selanjutnya terserah Anda ya kan. jadi gue nonton filmnya itu, oh yang bagian ini nggak ada nih, oh bagian ini nggak ada nih. Iya. Jadi kalau ada berarti memang benar ya. Aku juga pernah ngobrol-ngobrol, kata orang ya nggak ada yang lebih bagus mana film mana novel kata dia. Cuma yang terkait kesan aja, kesan pertama saja. Jadi emang itu ya. Emang berasa ya kesan pertama tuh harus menggoda berarti. Seperti Laskar Pelangi misal bro ya. Laskar Pelangi gimana? Laskar Pelangi itu gue baca sekilas aja di novelnya itu, nggak tahu karena mungkin bahasanya, menurut gue sih bahasanya berat ya. Gue nggak tahu karena gue bukan orang sastra juga. Dan gue agak kurang tertarik di novelnya. Tapi di filmnya gue tertarik banget, bagus banget. Di situ kan ada motivasinya besar sekali kan di Laskar Pelangi itu. Dari di situ kita bisa terenyuh sekali kalau kita bisa tenggelam dalam alur cerita yang disuguhkan dalam film itu kan. Nah, itu yang gua rasakan di Laskar Pelangi ya. Tapi ketika baca novelnya kok gua nggak terlalu tertarik ya. Tapi beberapa orang dan banyak orang mungkin bahkan novelnya itu jadi bestseller juga. Bagus ya, mungkin gua saja. Jadi itu subjektif banget sih ya. Subjektif banget. Tapi kalau secara filmnya gua nilai nih ya bagus banget. Kena banget sih di gua, kena banget gitu. Bener sih. Kalau itu pilih-pilihan sih. Kayak yang tentang masalah dikejar buaya itu kalau di novel Laskar Pelangi siapa tuh tokohnya saya lupa. Itu orang yang lupaan kalau nama. Kan ada dia pergi naik sepeda tiap hari lewat tempat buaya itu kan. Pas dikejar buaya itu kan. Bilang Di momen itu, di part itu kalau baca novel aku ngerasa itu gimana ya, dapat tegang lucunya itu dapat. Tapi kalau waktu nonton enggak malah. Tapi di bagian-bagian lain ada yang kebalikannya juga. Tapi emang benar berarti kesan pertama sih tergantung mungkin bahkan tergantung lu pertama kali nonton atau baca duluan ya kali ya. Mungkin bisa jadi. Iya ya. Jadi persepsinya itu kayak tokoh aja. Kalau membaca duluan tokohnya terserah kita membayangkannya bagaimana. Tergantung referensi kita ya. Kata-kata ganteng, mata sipit aja tuh. Rambut lurus aja, rambut lurus terjuntai itu paling sering kita temuin kan, rambut lurus terjuntai ya. Yang kayak gitu kan pilihan kita akan merujuk kepada referensi kita kan, lurusnya bagaimana, terjuntainya kemana, melambainya kemana. Kalau kita baca duluan, tapi kalau kita udah nonton, kita akan punya patokan bentuk tokohnya itu kayak mana, lurusnya itu kayak mana. Seperti ini bro, bagaimana si penulis ini menceritakan kondisi. Jadi penulis ini hebat banget nih ya. Dia menceritakan kondisi, misal panasnya di Kairo itu menyiksa gitu loh. Nggak nyaman bagi beberapa orang atau mungkin bagi banyak orang lah ya. Kondisi seperti itu nggak nyaman. Bagaimana dia coba mendeskripsikan itu. Seperti contoh ini ya. Kita bacakan di halaman pertamanya ya. Tengah hari ini kota Kairo seakan membara. Matahari berpijar di tengah petala langit. Seumpama lidah api yang menjulur dan menjilat-jilat bumi. Tanah dan pasir menguapkan bau neraka. Hembusan angin Sahara disertai debu yang bergulung-gulung menambah panas udara semakin tinggi dari detik ke detik. Penduduknya banyak yang berlindung dalam flat yang ada dalam apartemen-apartemen berbentuk kubus dengan pintu jendela dan tirai tertutup rapat. Habis itu kita baca kayak gitu kita pengen minum bawaannya ya. Berasa panasnya. Jadi benar. Dia mencoba untuk di sana itu ternyata kebiasaannya orang kalau pas musim panas itu di dalam apartemennya aja gitu, apartemennya. Terus kemudian bagaimana kalau misal kita lihat di bawah itu masih ada lagi tuh kan penjelasan bagaimana mendeskripsikan tentang ketika bandingannya ke lidah neraka, ke sesuatu yang sudah dianggap sama orang umum bahwa itu tempat paling panas ya. Iya, jadi merasakan itu kayaknya
panas banget nih. Kalau saya nggak ngerasain tadi, soalnya saya nggak kebayang neraka gitu. Saya cuma sering membayangkan surga, saya nggak kebayang neraka itu. Tidak calon penghuni surga. Amin, bercanda. Jadi apa? Berarti apa, suka yang deskripsi, dan deskripsinya itu lebih kepada suasana yang teringat sama lu ya. Ya cara mendeskripsikannya seperti itu. Gua seneng aja, maksudnya mudah, kata-katanya mudah, nggak terlalu pakai bahasa. Mungkin beberapa novel ada yang pakai bahasa Tapi Latin, pernah baca novel impor nggak? Minimal terjemahan lah. Belum. Oh belum ya. Kayak yang hype Sherlock Holmes, Mockingjay, yang kayak gitu. Itu fantasi sama itunya ya. Atau kalau yang zaman dulu tuh yang pernah terkenal juga, kalau kayak dari Timur Tengah itu 1001 Malam. Oh, itu gue cuma nonton filmnya aja, itu ada filmnya. Iya, masih kecil itu bisa. Tapi filmnya yang terkenal itu yang dikatakan tidak termaksud dalam manuskrip asli 1001 Malam loh. Oh iya. Iya, kayak Aladdin, Sinbad. Ada banyak pendapat bahwa itu tidak termaksud dalam manuskrip cerita-cerita pada zaman itu. Maksudnya 1001 Malam itu kan kumpulan cerita. Kumpulan cerita di itu. Dan judul aslinya kan bukan 1001 Malam ya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia juga nggak bakal judulnya 1001 Malam sih, setahu aku. Lupa, The Arabian Nights kalau nggak salah. The Arabian Nights ya. Lupa gue. Oh, itu jadi dikumpulkan dalam satu buku gitu ya? Iya, itu jadi novel. Jadi cerita rakyat lah. Kalau nggak salah gue. Takut lupa gue tuh. Itu bacaan SD coy gue. Di rumah kakek gue tuh baca di rumah kakek gue ketemu gituan. Iya, kadang-kadang memori kita pas ketika kecil kok kita baca gitu-gitu malah ingat. Belum punya dosa. Okay. Sekarang beda sekarang. Kebanyakan dosa sekarang. Lupa jadinya. Jangan ngomongin dosa, ntar kita lemes. Oh iya. Jadi kalau yang 1001 Malamnya yang diterjemahkan kepada judul 1001 Malam itu di pengantarnya sama ada ya kan, ada tulisan dari penulisnya bahwa kisah itu tuh benar-benar hasil dari riset sebenarnya. Kumpulan cerita saking banyaknya diterjemahkan ke Indonesia. Mungkin ada kebiasaan ya, aku nggak tahu kenapa dia bukan terjemahan ya, dia selalu interpretasi ya ngomongnya ya. Kalau ngomong interpretasi, kalau di novel tuh apa ya, alih bahasa. Kalau zaman dulu pengalihan bahasa, dialihkan bahasanya ke 1001 Malam, Arabian Nights itu, untuk menggambarkan bahwa ini kumpulan cerita yang banyak. Iya. Kalau di Indonesia penerjemahannya kan tidak penerjemahan kayak semacam letterluck gitu kan, ya. Jadi lebih kayak menangkap konteks kemudian diterjemahkan sesuai dengan kondisinya seperti isinya apa, terjemahan Fauriah lah ya. Jadi menerjemahkan berikut dengan konteksnya gitu loh. Ya kalau ngobrol kan interpreter ya. Mungkin sama ya, kalau nulis interpreter juga, saya juga nggak tahu sih istilahnya apa. Ya kan kita kan penikmat doang ya soalnya. Perlu, kalau gue saran nih, perlu novel-novel Timur Tengah atau novel Eropa yang ceritanya tuh agak merujuk ke Timur Tengah. Itu boleh baca tuh. Gaya-gayanya tuh gaya-gayanya mungkin gaya-gaya yang lu sukai. Itu Laila Majnun, baca nggak? Nah, ya gue tahu. Tapi untuk baca ininya gue sampai habis nggak baca. Tapi gue tahu hikayatnya kayak gimana. Gue setengah tuh bacanya, karena udah mulai waktu pertama kali baca ya, setengah doang bacanya, karena udah mulai nggak bisa membayangkan apa yang ditulisnya. Saking kompleks tulisannya menurut gue sebagai anak kecil tuh. Cuma gue SMP itu bacanya pertama. Dan tuh pernah booming lagi waktu gue kuliah, entah dicetak ulang apa, gue ketemu di Gramedia, gue beli lagi. Ya akhirnya baru gue mulai paham tentang masalah. Tapi itu sudah pernah ada filmnya ya, Laila Majnun? Wah, gue kurang tahu. Gue rasa tuh ceritanya bagus banget kalau Tapi terlalu porno kalau gue bilang. Oh iya. Berapa bab itu dia menceritakan dari sudut pandang tokoh, tapi sebenarnya bisa dibikin sih, nggak tahu gue gimana. Tapi kan dia melepaskan diri sampai nggak pakai baju, masuk dalam hutan.
si tokoh utamanya itu. Oh gitu ya. Iya, yang yang Karena jadi memang di gila tadi. Majnun itu tadi ya. Yang gila Iya, tadi. iya. Saya lupa itu nama tokohnya siapa juga. Nah, itulah pelupa saya. Ya itu sampai apa tuh telanjang kemana-mana itu, sampai ada berbicara kepada alam lah, bicara pada alam, pada binatang. Jadi kalau nggak salah itu Luar biasa itu. ada narasi-narasi yang juga ditarik pada cerita-cerita tasawuf kalau nggak salah itu. Nggak tahu, tapi temanya kan banyak yang menganggap entah menganggap atau referensi-referensi yang saya baca itu kan itu menceritakan ada kisah kesufian, melepaskan diri dari dunia, dari duniawi materi semua itu kesufian, apa tuh mencerita apa nih ya, menggambarkan sebuah makna kesufian yang luar biasa di situ. Tapi ya balik lagi, konfliknya konflik cinta. Ya nggak tahu gua. Konfliknya cinta. Konfliknya Tapi cinta. memang kalau Terus. diramu dengan konflik cinta itu jadi masuknya segmennya itu udah remaja ke sana lah ya. Nggak, kalau ini aku bilang dewasa. Ini bahasa ya. Nggak bisa remaja kalau Gue itu. belum pernah baca. Karena novelnya baca langsung. itu kalau nggak tahu ya. Kalau orangnya menurut gua kurang dewasa, kalau terlalu kecil dia nggak paham. Kalau referensinya udah terlalu cepat, mungkin bisa ke doktrin nanti ya, tentang masalah cinta gila itu. Luar biasa itu, bisa salah-salah terjemah. Memang kesufian tuh memang paling susah sih menerjemahkannya. Dan kalau orangnya agak cepat fanatik, hati-hati loh. Nggak punya ilmu ini kita apa tuh. Tapi nggak ringan-ringan berat-berat itu. Keren tuh, coba baca-baca, lu pasti suka itu kalau gue bilang referensi itu. Oke. Boleh ntar gua. Apalagi coba-coba. Sinbad coy. Sinbad. Enggak, Sinbad masih kalah kerennya. Sinbad itu ini ya. Film gua nontonnya dulu tuh. Oh iya, dulu kan hebohnya film Iya kan? Aladdin coy. Aladdin ya, film. Coba baca yang Aladdin ya, Novelnya ya. novelnya. Oke. Novel Aladdin. Itu. Ini sampai sekarang karena gue bacanya waktu remaja. Itu juga novel dewasa harusnya itu. Begitu. Iya. Dia menceritakan seorang gadis coy. Sampai lu kebayang, dia menceritakan bagaimana sebuah betis yang bagaikan tetesan apa, yang hanya sebesar bagaikan butiran gandum apa itu, yang putih bersih, dia menggambarkan putih bersihnya itu pakai perbandingannya ke gandum kemana, bisa menahan bobot pinggul yang sebesar itu apa. Oh gitu. Wah, ya. pokoknya mendeskripsikan seorang wanita, lu kebayang wanita coy. Hati-hati yang punya otak-otak agak-agak selek-selek itu, hati-hati itu. Tapi gua terkesima saat dia kan fantasi ya. Dia fantasi, ada jinnya, ada itunya. Tapi berasa saat dia ngomong menceritakan tentang dia melamar, bukan bawa ya, dia minta jinnya bikinin berapa ratus orang sebagai pengawal, bawa nampan perak berisi perhiasan, berisi ini. Sampai gara-gara narasi awalnya itu, saat dia menjelaskan jalannya membuat bergoyang apa segala macam itu, yo ente berasa kebayang. Kalau sampai sekarang sih gue referensinya cuma prajurit datang drap gitu. Dan dulu tuh tinggal di kampung yang sering dilewatin truk. Bukan tinggal di kampung, gue yang gue balik terus setiap tahunnya di Padang kan suka dilewatin truk, dan rumah tempat kita sering nginap itu di pinggir jalan. Itu tuh terbayang getarannya bagaikan truk lagi lewat gitu. Pas lagi baca, gue sampai sekarang masih ngerasain. Itu salah satu novel yang bikin gue trigger pengen baca dan cari terus novel yang bisa nyaingin hal tersebut gitu, deskripsinya tersebut, karena dia kena kedua hal, kena ke deskripsi suasana, dan dia juga cerdas mendeskripsikan material. Saat dia deskripsikan bentuk sendoknya itu kebayang. Bukan sekedar suasana. Kan ada novel yang ada penulis yang cakep banget kalau menggambarkan suasana, ngena banget ke hati ya segala macam. Tapi saat menggambarkan materi itu kadang-kadang kelebayan atau gimana. Jadi kita apalagi kalau referensi kita miskin ya, kita ngejar jalan-jalan di kamar terus kan suka
susah berkhayalnya kan. Iya, iya, Susah membayangkannya. Nah, itu Makanya salah satu yang gue suka dari karya-karya Habibur Rahman tadi itu hal-hal yang sangat mungkin kita bisa membayangkan, sangat mudah sekali kita bisa membayangkan itu. dekat sama kehidupan. Dekat dengan kehidupan kita gitu. Jadi memang dia bawa cerita dari sana itu agar supaya bisa dilihat dari perspektif orang Indonesia sih kayaknya sih. Jadi mudah banget kita ininya gitu. Dan enaknya juga kita kayak semacam belajar juga, di situ ada kayak misal istilah-istilah Arabnya, terus kemudian ada terjemahannya di bawahnya gitu kan. Kemudian ada bahasa-bahasa amiyahnya, terus ada bahasa-bahasa, jadi ada bahasa-bahasa yang apa, Arab formalnya, ada yang bahasa-bahasa Arab non formalnya gitu. Jadi kayak semacam tergambar sekali bagaimana budayanya itu di sana seperti apa, watak-wataknya orang di sana seperti apa itu, menggambarkan bagaimana orang di Kairo, orang Arab yang dia suka menggebu-gebu ya, mungkin emosi ya. Tapi kalau memang dia sudah suka sama orang, jatuh cinta sama orang, maksudnya kita sudah akrab nih ya, dia udah bener-bener fanatik banget gitu loh. Jadi bener-bener dia ini banget apa, baik banget gitu. Tapi meledak-ledaknya itu ya ketika dia marah ya apa, itu menggambarkan betul bagaimana karakter orang Arab pada umumnya seperti itu gitu. Dan bagaimana menghargai Nabi ketika misal lagi marah, kemudian kita berucap sallallahu ala Nabi gitu aja ya, itu mereka sudah langsung adem, jadi udah cooling down lah ya, jadi udah langsung mereka Allahumma sholli wa sallim. Jadi udah langsung mereka, saking mereka menghormati Nabi seperti itu. Jadi ada dakwah di dalam ada dakwah itu ya? Memang dakwah, memang yang saya lihat di situ dakwahnya banyak sekali ya, di banyak sisi dari mulai misal toleransi ya, mendakwahkan tentang toleransi, tentang hubungan laki-laki dan perempuan seperti apa, bagaimana si tokoh Fahri tadi ini dia memang betul-betul memperagakan bagaimana sosok seorang nabi seperti Rasulullah ya, itu bagaimana dia berlaku dengan orang lain ya, dengan lawan jenisnya misalnya. Bagaimana laki-laki bersikap, ketegasannya, orang-orang yang punya prinsip yang tidak mudah tergoyahkan. Itu kan hal-hal yang kita bisa lihat, luar biasa. Ini jadi semacam kalau kita misal baca nih, oh ini role model pemuda. Ya. Ini role model pemuda nih gini. Pemuda Islam seperti ini nih harusnya nih. Gitu. Keren banget. Jadi lu udah punya gambaran pria sejati itu yang kayak mana? Asik. Mungkin ada ya itu lah, yang sesuatu yang dekat ya sama kita ya. Berarti ente juga orang yang demen ini ya, tanda kutip belajar cara formal ya berarti ya. Masih suka kajian, lagi ikut kajian atau apa segala macam. Iya, masih suka. Jadi memang dia betul-betul menggambarkan betul bagaimana suasananya yang diceritakan ya, itu suasana ada pesantren-pesantrennya tuh. Jadi sekarang ya udah pesantren. Iya ente santri juga ya. Dia menceritakan suasana pesantrennya, dia bagaimana menuntut ilmu dari pesantren-pesantren sebelumnya di Jawa. Itu juga bagian daripada bagaimana background seorang santri ini yang kemudian sampai ke Kairo sana, itu yang luar biasa sekali gitu loh, penuh perjuangan gitu kan. Jadi ente udah merasa jadi Fahri belum? Itu kan harapan ya. Harapan. Jadi belum ya? Belum. Jauh. Minimal ke Kaironya dulu ya. Itu baina sama wa sumur katanya. Apa itu artinya? Antara langit dan sumur. Jadi bukan antara langit dan bumi. Iya, sumur dalam lagi. Paling bisa ya maksud kita tadi. Gitu. Selain terakhir, kalau bacaan tadi novel ya yang paling sering dibaca. Kalau hari-hari ini dengan kita melepas bacaan formal atau bacaan yang komersil ataupun apapun lah, hari ini dengan kesibukan ente masih merutinkan membaca nggak atau membaca apapun? Itu kekurangan gue nih bro. Ini harusnya gue sudah harus membudayakan nih
harus merutinkan harusnya ya, seminggu ini baca apa, seminggu baca apa. Harusnya nih. Ini udah cukup lama banget nih gua nggak apa ya. Dan tergantikan oleh apa? Ya tergantikan sekarang. Nonton, Kalau sekarang denger musik. dengar musik ya, nonton dan lebih kerja sih. Kerja. Berarti sekarang bacaannya kerjaan tok ya. Laporan. Iya. Tapi perlu itu, Bu. Perlu. Ya, perlu banget. Memang perlu banget. Kalau untuk kita biar mengupdate mengupdate referensi pengetahuan, apalagi yang baru-baru ya, yang baru-baru seperti apa itu kita harus banget sih. Kita nggak bisa namanya enggak itu untuk kita nggak baca itu. Karena bagaimana kalau kita ingin tahu bagaimana pikirannya seorang, bagaimana mungkin kalau kita lihat pikirannya seorang ya dunia lain ya, di luar dunia kita misalnya. Gue orang pendidikan misal, gue ingin tahu tentang politik, maka gue harus tahu pikiran orang-orang yang menekuni atau yang membidangi bidang-bidang politik. Gue perlu tahu juga dong supaya gue nggak terlalu ngebleng banget. Maka gue harus baca mungkin 1-2 bukunya dia misalnya, atau perkembangan tentang politik menurut si pengamat politik atau orang-orang yang paham di dunia politik tadi itu kan dunia dia ya. Gue harus menyelami ke sana kan. Itu penting banget sih. Itu baru dunia politik, belum yang lain-lainnya lagi yang kita harus juga update informasi, update pengetahuan itu. Itu memang gue harus biasakan sih. Target gue untuk selanjutnya sih harus begitu. Gue lupa mendengar dari mana. Kata orang untuk mempelajari bagaimana seseorang itu lihat dari bacaannya. Kalau nggak ada bacaannya, berarti seseorang itu kosong sebenarnya. Mungkin gue Gak juga kan sebenarnya, panjang perjalanannya dari kecil sampai dewasa ya. Tapi semakin bertumbuh, nggak ada orang ngomong dari tontonan. Kalau ngelihat karakter bisa dari tontonan, tapi kalau ngelihat isi kepala belum pernah aku dengar dari tontonan, dari referensi lagu, hanya sebagian. Nggak tahu ya kenapa itu cara berpikir. Ada perumpamaan seperti itu atau masih berlaku sampai sekarang, nggak tahu juga. Ya, tapi benar sih bro. Maksudnya memang kalau itu kan artinya kan motivasi untuk kita tuh harus mempush diri kita sendiri untuk ya bagaimana membaca gitu kan. Karena memang budaya membaca kan memang di Indonesia kan rendah sekali kan ya. Jangankan yang sudah lepas kuliah, yang masih pelajar aja, yang masih belajar aja kadang-kadang masih melepaskan itu loh. Betul. Jadi memang budaya membaca tidak menjadi budaya. Kalau kita lihat biasa di stasiun aja ya, kalau kita lihat apa ada yang mungkin yang membaca koran ya kan. Nggak tahu, gue nggak naik kereta gue. Nggak naik kereta ya. Sekali kalau berkebutuhan baru. Gue nggak tahu ya kalau baca korannya mungkin di HP, nggak tahu juga ya. Iya, nggak tahu. Tapi kalau sepanjang pengamatan gue sih kayaknya nggak ada sih. Tapi yang budaya kita begitu. Untuk menciptakan budaya membaca mungkin perjuangannya nggak sebentar juga ya. Mungkin perlu didukung dengan mungkin dimulai dengan budaya di sekolah itu, budaya membaca di sekolah. Nggak tahu ya, mungkin budaya membaca di kampus. Kalau di kampus ya mungkin sudah tanggung jawab masing-masing. Kalau di kampus kan mahasiswa sudah sudah dengan motivasinya masing-masing lah ya. Kalau di sekolah kan kita masih bisa, istilahnya kalau di sekolah itu budaya sekolah. Jadi menciptakan budaya yang memang tidak harus dituliskan ya, peraturan yang harus membaca begini. Tapi sudah dengan sendirinya itu anak-anak bisa, mereka kita siapkan buku terus mereka tuh baca dengan sendirinya tanpa harus disuruh. Nah itu menciptakan budaya itu kan memang nggak mudah gitu. Namanya hidden curriculum. Jadi hidden curriculum itu kalau di istilah di dunia pendidikan itu sesuatu yang tidak dituliskan, sesuatu yang tidak kita misal tempel gitu nih wajib begini. Tapi anak-anak itu dengan sukarela mereka melakukannya. Dengan mereka datang sekolah terus kemudian mereka sholat duha. Itu hidden curriculum. Nah, itu hal yang kayak gitu yang kita bisa bagaimana cara menanamkannya itu sejak di sekolah berkesinambungan sampai nanti kemudian kuliah, sampai kemudian nanti mungkin di dunia kerja dan seterusnya. Kadang-kadang kita di dunia kerja yang apa yang kita geluti ya sudah itu aja kita nggak mau nyebrang kemana-mana ya kan. Paling cuma di situ-situ aja gitu yang sudah kita kerjakan itu aja gitu kan. Nah itu tantangan kita semua sih ya. Siap. Mungkin berat sekali penutupannya. Karena gue cuma ngomong baca dan kita bahas novel, tapi wah berat sekali yang terakhir itu ngomong agenda literasi. Kalau ngomong agenda literasi sih gue nggak sedalam lu sih karena cuma perbedaannya membaca itu adalah
pertama tulisan itu sampai sekarang nggak tergantikan kan, satu kata beribu makna itu. Karena dia lepas dari apapun ya kan, kata-kata itu lepas dari apapun, bahkan lepas dari penulisnya. Benar tak? Ya. Semua yang ngomongin tadi coba kita tanya ke penulisnya, apakah sama? Berapa persen yang sama itu harus dipertanyakan itu. Ya benar. Apalagi ditanya, karena semua tergantung sama referensi kita kan. Ya, dan masing-masing kita punya referensi ya. Iya, beda sama audiovisual. Nah, kalau di audiovisual itu ngedoktrin bagus tuh untuk ngedoktrin tuh audiovisual, karena tercontohkan langsung kan. Iya. Dekat sama itu. Ya kreativitas sih hari ini banyak medianya, tapi ya gue juga salah satu orang yang berharap bahwa literasi itu tumbuh lagi, karena itu tadi sampai hari ini mungkin menurut saya nggak bisa tergantikan lah tulisan ya, dan keajaiban mujizat itu. Kalau di kita di Islam, mujizat itu juga sampai hari ini kita masih ngerasainnya dalam bentuk wahyu yang ditulis kalau saya bilang. Karena kan memang yang Al-Quran itu kan memang disuruh ditulis sama Rasul kan, dulu kan. Nah itu nggak tahu kenapa aku ngerasa ada kata-kata itu masih ajaib kalau ditulis. Tapi kalau nggak ditulis nggak tahu saya. Tergantung orangnya. Lengket nggak ajaib, kata-katanya nggak ajaib, akan lengket ke subjeknya. Itu menurutku. Oke, terima kasih. Hari ini udah hadir, udah nemenin di video ini. Teman-teman juga terima kasih semua kalau ngedengerin. Kalau nggak ngedengerin nggak apa-apa, jalanin aja videonya biar ada view-nya. Nggak sih, aku nggak nyari itu. Cuma ingin merekam jadi nanti masa tua. Kenang-kenangan ya, Masa tua ini akan kita putar lagi, coy. Ketemu, tiba-tiba kita nggak kerja bareng lagi, tiba-tiba ketemu. Dulu. Makanya aku bikin ngobrol ini sama kolega, sama temen. Karena ketahuan rupanya yang kita omong ini rupanya omong kosong semua ini. Pas tua ngomong bego kita ya dulu ya. Kayak gitu aja. Receh banget ya gini. Obrolannya ya. Sok tahu banget ya orang. Tapi emang sih di video saya temanya sok tahu, dan kita jumpa lagi di video-video lainnya, di bacaan-bacaan saya membaca atau mereview, ataupun juga ya kayak gini, sok tahu saja. Terima kasih. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.